Ibu, aku diterima. Zhang Li. Aku diterima di universitas. Ibu, aku diterima. Keluarga Pak Tua yang sekarang punya mahasiswa. Desa Gankuan kita sekarang punya harapan. Itu benar-benar luar biasa. Ibu, aku diterima di universitas. Chen Wu, ibu dari Zhang Li. Universitas. Untuk Bibi tetangga dari desa Gankuan. Xiaoli. Berikan uang. Xiaoli. Mengingat kondisi ibumu. Jika kamu benar-benar pergi ke kota, jangan bicara soal uang dulu. Bagaimana dengan kesehatan Chen Wu? Aku bilang, semuanya, ayo, 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 semuanya, kemari. Aku benci. Jika bukan karena keluargamu dulu, uang santunan kematian pria itu, rumah mereka. Bagaimana bisa dibangun sebagus itu? Chen Hu, jangan takut. Pendidikan anak itu masalah besar. Wajar saja meminta uang padanya. Pergi. Aku bilang padamu, Wang Lau dari desa sebelah. Sun Fugui, penguasa desa Gankuan. Sun Fugui, Sun Fugui. Xiaoli akan kuliah, kamu, uang yang kamu utang, cepat bayar kembali. Aku tidak akan membayar hanya karena kamu bilang begitu. Aku tidak akan mengembalikan uang ini hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Anjing menangkap tikus, mencampuri urusan orang lain. Pergi sana. Uang. Sekolah Xiaoli. Chen Hu, kamu benar-benar ingin uang? Baiklah. Kamu biarkan Xiaolimu tidur di tempatku semalam. Dan aku akan punya semua uang yang kamu butuhkan. Aku benci, dasar bajingan tak tahu malu. Mengambil uang, darah suaminya, dan bersenang-senang di sini. Cepat atau lambat kamu akan mendapat balasanmu. Chen Hu, ayo pergi. Jangan bergerak. Karena kamu sudah datang. Bagaimana bisa kamu tidak bermain sebentar? Ayo, ayo, ayo. Bangun, kamu. Ayo. Ayo, dasar bodoh. Merangkak di bawah selangkanganku. Merangkak lewat. Aku beri uang. Uang. Benar. Sekolah. Tepat sekali. Ayo. Kamu merangkak kemana? Astaga. Si bodoh ini benar-benar patuh. Ayo, 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 merangkak lagi. Merangkaklah satu kali. Seperti orang bodoh. Bukan begitu? Uang. Chen Hu, aku lihat kamu sudah bermain sampai lapar. Lihat itu. Hai, Kenan. Kamu makan itu, dan aku akan memberimu uang. Uang. Benar. The Uang film setelah was kamu memakannya. translated and narrated by M Media. Uang. Apa kamu melihat itu? Apa dia bodoh? Dia bahkan makan makanan anjing. Ibu. Kalian semua, menyingkirlah dari jalanku. Ibu, bangunlah. Siapapun yang berani mengganggu ibuku lagi. Bahkan jika aku, Zhang Li, harus mempertaruhkan nyawaku. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Dasar bocah nakal. Kamu bicara dengan siapa? Pergi sana. Dasar bajingan. Kepala desa Gankuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kepala desa, lihat dirimu. Aku hanya bermain-main dengan mereka. Begitukah caramu bermain-main? Mereka adalah yatim piatu dan janda. Lihat betapa mampunya kamu. Cepat kembalikan uang untuk pendidikan kuliah mereka. Lihat dirimu. Kembalikan saja kalau begitu. Kenapa kamu marah? Ambillah. Anak baik. Kamu adalah mahasiswa. Langka di desa kita. Desa kita, sekalipun miskin, tidak boleh mengabaikan pendidikan. Ini. Ambil uang ini.
Belajar yang giat. Dan jangan mengecewakan harapan semua orang padamu. Terima kasih, Kepala Desa. Pasti akan belajar dengan giat dan mengharumkan nama desa kita di masa depan. Xiaoli, pergi sekolah. Baik-baik saja. Ibu, saat aku tidak di sini, ibu harus menjaga diri baik-baik. Jika terjadi sesuatu, pergi cari bibi sebelah untuk meminta bantuan. Xiaoli. Xiaoli. Jangan menangis, ibu, jangan menangis. Ibu, putrimu tidak berbakti. Setelah aku selesai kuliah dan mendapatkan pekerjaan, aku pasti akan membawamu ke kota untuk hidup yang baik. Gadis baik, jangan menangis, jangan menangis. Ibu, Xiaoli, tunggu aku. Aku pasti akan membawamu kembali untuk hidup yang baik. Ibu. Xiaoli. 5 tahun kemudian. Xiaoli, Xiaoli. Lihatlah orang bodoh itu. Dia menunggu anaknya kembali lagi. Kalau menurutku, dia tidak seharusnya menunggu lagi. Bodoh, jangan menunggu lagi. Anakmu tidak menginginkanmu lagi. Kembalilah. Orang jahat. Xiaoli. Bagus. Apa bagusnya itu? Dia tidak kembali selama bertahun-tahun. Dia mungkin sudah melupakanmu sejak lama. Tepat sekali, kamu hanya orang bodoh. Siapa yang mau ibu sepertimu? The film was translated Kalau menurutku, and narrated by anak M itu Media. selama bertahun-tahun ini tidak ada kabar. Dia mungkin sudah meninggal di luar. Tepat sekali. Kembalilah. Bodoh. Konon produk kemarin sudah habis terjual olehnya lagi. Dia adalah influencer teratas perusahaan, tidak seperti kita. Andai saja suatu hari aku bisa sepertinya, itu akan sangat bagus. Ada apa dengan kalian semua? Lipstikku luntur. Yang Li. Lily. Yang Li yang dicari wanita tua bodoh ini. Suya rekan kerja Xiangli. Itu kamu, kan? Tolong, para netizen, bantu sebarkan ini untuk membantu ibu malang ini menemukan anaknya secepat mungkin. Xiaoli, mencari Xiaoli. Yang Li, ibumu mencarimu. Ibu, kenapa dia ada di sini? Nona Chen, putrimu yang sudah bertahun-tahun kamu cari. Apakah ini blogger kecantikan terkenal Lily? Xiaoli mencari Xiaoli. Nona Chenhu, kamu tidak perlu takut. Kami tidak akan menyakitimu. Ini adalah siaran langsung. Ini ada di sini untuk membantumu menemukan putrimu. Pergi, pergi. Aku mencari Xiaoli. Aku tidak menginginkanmu. Bagi yang baru masuk siaran langsung, semuanya, silakan klik ikuti di pojok kanan atas. Blogger kecantikan terkenal berpendidikan tinggi, meninggalkan ibunya yang sakit jiwa, sangat tidak berbakti. Dia lebih buruk dari babi dan anjing, semuanya. Ayo lihat. Ibu. Ibu, ternyata itu selebriti internet besar itu. Lily, aku benar-benar tidak menyangka. Orang bodoh ini ternyata, itu benar-benar Ibu Lily. Kupikir itu hanya aksi publisitas. Aku tidak percaya itu nyata. Ibu membuat makanan. Xiaoli suka makan. Aku tidak menyangka, putri bibi ini, benar-benar Lily yang terkenal. Jadi,
Saya ingin bertanya pada Lily. Kamu begitu glamor setiap hari. Kenapa ibumu berpakaian begitu lusuh? Tepat sekali. Lihatlah pakaian yang dikenakan ibunya. Mansetnya sudah usang semua. Benar, benar. Lihat Lily. Dia mengenakan merek-merek desainer. Apakah ini berarti kamu tidak menafkahi orang tua lanjut usiamu? Atau menyiksa orang tua lanjut usiamu? Bukan begitu. Ibuku selalu tinggal di kampung halaman kita. Setiap bulan, aku mengirim uang ke rumah. Aku benar-benar tidak tahu. Dia begitu hemat. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu benar-benar bisa membawa ibumu untuk tinggal bersamamu dan merawatnya. Mengapa kamu masih meninggalkan ibumu sendirian di kampung halamanmu? Atau apakah kamu mengatakan, kamu membenci ibumu karena keterbelakangan mentalnya dan tidak menginginkannya tinggal di sisimu? Tolong bicara dengan lebih hormat. Ibuku hanya sedikit sederhana. Dia tidak berbeda dari orang biasa. Tolong minta maaf padanya. Minta maaf padanya. Minta maaf. Bagaimana bisa kau bicara tentang ibu seseorang seperti itu? Tepat sekali. Ya, siapa bilang ibu seseorang lambat berpikir? Benar, jika itu aku pasti sudah memukulnya. Maaf telah menyita sumber daya publik. Aku lihat ibuku terlihat sedikit lelah. Aku akan membawanya kembali untuk beristirahat sekarang. Ya, cepat pulang, ganti pakaian ibumu, dan biarkan dia tidur nyenyak. Dia pasti ketakutan. Terima kasih semuanya. Jaga ibumu baik-baik. Siapa yang menyuruhmu datang? Berhenti. Sangat kotor. Lily, Li Hongling, pembantu Xiangli. dari mana kamu mengambil wanita tua ini? Apakah kamu akan merekam Film sketsa was baru? translated and Urus urusanmu narrated sendiri. by M. Cepat Media. serahkan dia padaku. Bersihkan itu. Kenapa kamu begitu galak? Cepat lepas sepatu bau ini. Dan buanglah. Apa? Apakah kamu mengharapkan aku melayanimu? Aku rindu Shaoli. Jati dia bodoh. Aku ingin Shaoli. Aku ingin putriku. Putrimu adalah Lily. Kamu akan tinggal di kamar ini mulai sekarang, tanpa izinku. Kamu tidak diizinkan keluar. Apa kamu dengar itu dengan jelas? Ya, baiklah. Untuk apa kamu berdiri di sana? Apa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Bawa dia ke sana. Mengerti? Baik. Apakah kamu tahu ini apa? Yang ini adalah alat pijat yang sangat bagus. Saat diletakkan di tubuhmu, sangat nyaman sampai kamu ingin berteriak. Apakah kamu mau mencobanya? Shaoli, berhenti. Apa yang kamu inginkan? Bahaya. Shaoli, lari. Bajuku. Ini untuk siaran langsung malam ini. Pakaian haute couture. Kamu. Biar ku beritahu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kamu coba lakukan. Bagaimanapun juga, dia tetap ibuku. Aku memperingatkanmu. Jika ada lain kali, kamu bisa keluar. Itu tidak akan terjadi lagi. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Itu tidak akan terjadi lagi. Kamu segera, sekarang juga, kirimkan padaku satu set yang persis sama. Pakaian haute couture. Cepatlah. Shaoli. Selalu Shaoli. Bodoh. Dia bahkan tidak menganggapmu sebagai ibunya. Aku ibu Shaoli. Kamu menganggap dirimu ibunya. Tapi dia hanya akan berpikir, kamu adalah beban. Selalu memerintahku. Kamu benar-benar berpikir kamu orang penting.
Xiaoli, aku ingin mencari Xiaoli. Kau harus jelas bahwa perusahaan sekarang fokus untuk mengembangkanmu, menghabiskan banyak uang untukmu, dan membantumu bertransisi. Jika pada saat spending ini, kau melakukan trik apapun, aku akan mempertimbangkan apakah kau cocok untuk posisi ini. Lily, aku memperingatkanmu. Jangan lupakan kualifikasi akademismu dan bagaimana kau mendapatkannya. Aku mengerti. Halo, Lily. Ibumu hilang. Apa? Membuat baju baru untuk Xiaoli. Xiaoli punya baju baru lagi. Dijahit dengan baik. Xiaoli punya baju baru. Terima kasih, Ibu. Ibu sangat baik. Pakaiannya sangat indah. Xiaoli, Wanita tua ini, kenapa dia terlihat sangat familiar? ini sepertinya selebriti internet besar kemarin. Ibu kandung Lily. Bukankah Lily sangat kaya? Kenapa ibunya memungut sampah di sini? Aku tidak tahu, dan aku tidak tahu. Kenapa dia memungut semua sampah ini? Apa? Cepat, ambil foto. Ibuku masih belum ditemukan? Untuk apa kalian para satpam ini? Dia orang yang sangat jelas. Dan kamu bilang, dia diizinkan keluar dari komunitas? Diizinkan keluar dari komunitas? Baiklah, Lily, jangan mempersulit. Petugas keamanan lagi. Ibumu sudah ditemukan. Ibumu kembali menjadi trending. Bibi, kamu baik-baik saja. Di mana rumahmu? Apakah kau perlu kami antar pulang? Xiaoli, ibu takut. Lily, apa gunanya dirimu jika kau tidak bisa menanganinya? Maka keluarlah. Xiaoli. Ibu mengambil baju baru. Kenapa kamu menangis? Aku yang seharusnya menangis, baiklah. Aku bekerja sangat keras. Akhirnya berhasil sampai di posisiku sekarang. Tepat saat aku akan berhasil bertransisi. Kenapa? Kenapa kamu secara khusus muncul pada saat ini? Bukankah bagus tinggal di kampung halamanmu? Ibu ingin membuatkan baju untuk Xiaoli. Ibu ingin Xiaoli memakai baju baru. Kenapa aku harus memintamu membuatkan pakaianku? Jaga dirimu saja. Itu sudah bantuan terbesar bagiku. Apa kau tahu berapa harga pakaian ini? Harganya 6.000. Berapa harga celana ini? 16.000. Berapa harga tas ini? 300.000. Itu uang yang tidak bisa kau hasilkan. Bahkan The jika kau film was bekerja seumur translated hidupmu. and narrated by M. Kau bilang Video. kau akan membuatkan pakaian untukku. Bisakah apa yang kau buat sebagus ini? Xiaoli, mahasiswa Souli. Kamu sangat menjanjikan. Ibu senang. Apa yang kau tahu? Aku bahkan tidak kuliah sama sekali.
Aku bahkan tidak menyelesaikan kuliah. Apa kau tidak tahu? Mahasiswa. Xiaoli adalah mahasiswa. Diam, aku sudah bilang. Aku bukan mahasiswa. Aku tidak pernah kuliah. Apa kau tidak mengerti? Lupakan saja. Aku dengan orang bodoh sepertimu. Untuk apa berdebat? Ayo, pulang bersamaku. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Simin, Aku, pacar ini. Aku benar-benar gagal sebagai pacar. Gui Simin, pacar Xiangli. Berita tentang pacarku sendiri. Aku harus mengetahuinya melalui topik yang sedang tren. Ceritakan padaku. Apa yang terjadi? aku... Apakah dia benar-benar ibumu? Tidak. Dia hanya dari desa yang sama. Bibi. Xiaoli. Tidak. Baiklah. Ibu, tidak mudah bagiku mendapatkan semua ini. Apa kau ingin aku kehilangan kebahagiaanku begitu saja? Baiklah, ayo pulang. Lily. Aku tahu. Kau adalah orang yang sangat mandiri. Tapi kita, dalam hubungan pacaran. Aku harap, di masa depan, saat kau mengalami kesulitan, kau bisa menghubungiku kapan saja. Baiklah. Ya, aku tahu. Sudah larut. Bawa dia ke atas. Aku akan menjemputmu untuk bekerja besok. Baiklah. Sampai jumpa. Lily. Kamu akhirnya kembali. Ceritakan padaku tentang ibumu. Jujur saja, saat aku mencuci sayuran, dia diam-diam pergi sendiri. Pikirannya juga tidak berfungsi dengan baik. Aku sangat khawatir. Bibi, aku sudah bilang, jika itu terjadi sekali lagi, kau akan keluar dari rumahku. Kau dipecat. Lily, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Baiklah. Jika aku kehilangan pekerjaanku, tidak bisa menghasilkan uang untuk kembali ke desa, suamiku yang penjudi akan memukulku sampai mati. Lily, setidaknya kita dari desa yang sama. Aku mohon padamu, tolong maafkan aku kali ini, ya. Aku sudah bilang, aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Ibu? Aku adalah Ibu Xiaoli. Orang bodoh tidak pantas tinggal di kota dan memiliki kehidupan yang begitu baik. Karena kamu menyebabkan aku kehilangan pekerjaanku. Maka jangan berharap untuk memiliki waktu yang mudah juga. Kamu bilang orang bodoh dari desa kita itu pergi mencari putrinya. Apakah akan terjadi sesuatu padanya? Seharusnya tidak mungkin, kan? Putrinya adalah mahasiswa, tahu, seseorang dengan kemampuan hebat. Astaga. Jati, kalau dia mahasiswa, kenapa? Ini masih di kota besar. Menggoda secara provokatif, melakukan beberapa perbuatan memalukan. Aku beritahu ya, itu benar-benar kotor. Bagaimana kau tahu? Aku baru saja kembali dari kota besar. Bagaimana menurutmu? Kamu bicara omong kosong. Yang Li adalah seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa? Apakah dia seseorang yang kamu bisa fitnah begitu saja? Kenapa kamu mengumpat? Apa yang kami katakan semuanya benar. Kalau tidak percaya, tanyakan pada Bibi Li. Tepat sekali. Bibi Li baru saja kembali dari kota. Dia kebetulan tinggal di area perumahan yang sama dengannya. Kalau tidak percaya, tanyakan padanya. Astaga. Kakak, The film kamu was tidak tahu. translated Biar aku and beritahu. narrated Ketika by aku di M kota, Media. aku sering melihat gadis Xiangli itu dengan pria yang berbeda-beda. Keluar masuk. Berpegangan dan berciuman di siang bolong. Tidak menyembunyikannya sama sekali. Awalnya, aku juga tidak percaya. Tapi ini adalah kebenarannya. Bagaimana bisa anak sebaik itu berakhir seperti ini? Dunia gemerlap di luar. Sangat memukau.
Orang berubah. Duamu jagung keluarga kami. Pasti akan terjual dengan harga bagus tahun ini. Itu sudah pasti, kamu sangat rajin. Semuanya, cepat kemari dan lihat. Hal memalukan ini, kembali lagi. Jalang. Wanita jahat, dasar jalang, kamu masih berani kembali. Dasar tak tahu malu, kamu berani kembali. Aku membenci, tepat sekali. Jangan kira hanya karena kamu di luar, melakukan apapun yang kamu lakukan. Perdagangan daging yang tak terkatakan itu, kamu benar-benar mempermalukan kami, orang-orang desa Gankuan. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Bisnismu itu sudah tersebar di mana-mana. Kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Aku membenci. Apa yang kulakukan di luar? Itu sangat memalukan. Aku seorang streamer yang sah. Aku seorang selebriti internet. Apa yang kalian semua tahu? Tidak perlu membuang-buang kata dengannya. Biarkan aku katakan. Ayo kita usir dia dari sini. Karakter kotor seperti ini. Desa Gankuan kami tidak menyambutnya. Tepat sekali. Benar sekali. Dia tidak pantas menjadi salah satu dari kami dari desa Gankuan. Pukul dia. Pukul dia. Pukul dia. Shaoli bukan orang jahat. Jangan pukul dia. Menjauhlah dariku. Ibu. Ibu. Lepaskan aku. Mereka akan melukaimu. Ibu akan melindungimu. Ibu, kau sudah keterlaluan. Kau bisa memakiku sesukamu, tapi kau tidak bisa memukul ibuku. Sekarang kamu tahu bagaimana merasakan untuk ibumu ketika kamu memutuskan untuk melakukan hal-hal memalukan itu. Kenapa kamu tidak memikirkan betapa keras ibumu bekerja untuk menyekolahkanmu? Tepat sekali. Sebaiknya kau segera mengaku semua perbuatan tak tahu malu itu yang sudah kau lakukan dan kemudian cepat tinggalkan desa kami. Ya. Ya. Benar. Benar sekali. Pergi. Aku, Xiangli, tidak melakukan hal seperti itu. Jadi kenapa aku harus mengakuinya? Kak Li melihat semuanya. Kalau bukan karena dia, kami tidak akan tahu kau orang seperti ini. Ya, benar sekali. Aku melihat semuanya. Memakai pakaian terbuka sepanjang hari. Menggoda dan berlagak. Bahkan satpam di pintu masuk. Tidak kau biarkan. Aku benar-benar tidak menyangka dia orang seperti ini. Tepat sekali. Seharusnya kita tidak membiarkannya sekolah sejak awal. Lebih baik tetap di desa, mencari seseorang untuk dinikahi, dan tidak berakhir di luar, melakukan perbuatan kotor itu, membawa malu bagi desa kita. Ibu, tolong bersabarlah. Ayo kita kembali sekarang. Pergi dari sini. Kau tidak lagi punya rumah. Di desa kami tidak punya orang sepertimu, yang tak tahu malu. Bibi, bagaimana bisa bahkan kau tidak percaya padaku? Kalau aku tahu kau orang seperti ini sebelumnya, aku seharusnya tidak membantumu waktu itu untuk mendapatkan uang dari Sun Fugui. Aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi ke universitas manapun. Ibu, cepat, cari dokter. Ibuku harus segera menghentikan pendarahannya. Apa yang kau lakukan? Masih mencari dokter desa kita. Apakah juga seseorang yang bisa kau perintahkan? Dasar bocah nakal. Bukankah kau dulu cukup hebat? Bahkan ingin melawanku sampai mati? Ingat dulu, betapa megahnya kata-katamu. Mengatakan kau akan membawa kemuliaan bagi seluruh desa kita. Setelah semua itu, kau berada di kota, menjadi pelacur bagi orang lain? Baiklah, karena kau begitu tidak tahu malu, dan masih berani kembali ke desa, maka hari ini kita akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru bersama. Minggir, kita tidak punya apa-apa untuk diselesaikan. Keluarga kami tidak berutang apapun padamu. Apakah kau berutang atau tidak? Aku yang memutuskan. Tapi hari ini, melihatmu, aku justru teringat sesuatu. Biarkan aku bertanya padamu. Di kota, berapa tarifmu untuk tidur dengan seseorang sekali? Bagaimana kalau begini, kau dan ibumu tidur denganku semalam? Jika kau memuaskanku, aku juga akan memberimu uang. Bagaimana? Aku membenci. Kau ini apa? Kau pikir kau pantas? Apa yang kau katakan? Ulangi lagi. Apa yang kalian lakukan? Mundur. Sudah kubilang mundur. Dari mana kau datang? Bocah nakal? Kau berani menantang kakek Son ya? Apa kau bosan hidup? Shaoli, ibu, jangan takut. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Aku ingin melihatmu mencoba pergi. Ada apa? Minggir. Hari ini, siapapun yang berani menghentikan. Aku membawa ibuku ke dokter. Harus bertanya pada sabit di tanganku. Apakah itu setuju? Dasar bocah nakal. Kau sudah punya nyali ya? Kau ingin memotongku? Potong di sini. Potong. Aku akan lihat saji. Apakah kau punya kemampuan ini? Jangan kira aku tidak berani. Hidup setiap orang itu sulit. Jika kau mendorongku terlalu jauh, aku akan menyeretmu bersamaku bahkan jika aku mati. Halo, Liu. Aku datang ke perusahaan untuk mencarimu. Kenapa kau tidak ada di sini? Gui Xinming, aku sekarang.
Apa yang kau lakukan? Halo, Lily. Bisakah kau mendengarku? Halo, Lily. Bantu aku memeriksa lokasi Lily. Sekarang juga, segera. Xiangli, aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan di saat kritis ini, kau masih menerima klien. Mengingat semua orang berasal dari kampung halaman yang sama, aku tidak akan mempersulitmu. Selama kau memuaskanku, aku akan mengampuni ibumu yang sialan itu. Nyawa tak berguna. Bagaimana? Ibu, Sun Fugui, jangan keterlaluan. Ini disebut gangguan publik. Apa kau tidak menyesalinya? Menyesal? Apa yang akan kusesali? Justru sebaliknya, kaulah. Jika karena kau, pelacur ini, merusak reputasi desa. Saat itu, tanah desa tidak akan laku dengan harga bagus. Saat itulah kau akan benar-benar menyesalinya. Jaga mulut kalian dan tunjukkan rasa hormat. Kak Lily kami adalah grup Shenglong. Duta publisitas yang ditunjuk. Dia bukan orang yang tidak pantas yang kalian bicarakan. Tidakkah kalian takut menyinggung grup Shenglong? Baiklah, kau bocah nakal. Duta macam apa kau ini? Siapa yang akan percaya perkataanmu? Kak Lily punya puluhan juta pengikut. Dia adalah selebriti internet super besar. Lupakan soal menjadi duta publisitas. Bahkan jika dia bersaing dengan seorang superstar, dia sama sekali tidak kalah. Jika kalian masih ingin grup Shenglong mengembangkan tanah kalian, maka cepatlah menyingkir. Ya Tuhan, coba kulihat siapa sebenarnya yang punya mulut besar seperti itu, yang berani bilang di depanku bahwa mereka adalah selebriti internet besar. Ya Tuhan, putriku kembali. Ternyata Lily. Shen Lanlan, Putri Li Hongying. Bukankah ini Li Hongying? Putri selebriti? Ya, dia benar-benar cantik. Aku bilang padamu, Xiangli, lihat, lihatlah, itu baru bintang besar. Sekarang lihat dirimu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa kau punya gaya seperti itu? Lan, kenapa kau kembali saat ini? Jangan bilang, duta publisitas grup Shenglong adalah kau. Ibu, tetaplah rendah hati. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol santai denganmu di sini. Cepat minggir. Kulihat kau hanya terekspos di depan umum, merasa bersalah dan ingin pergi, bukan? Tidak semudah itu. Benar, tidak semudah itu. Kau sudah memfitnah desa kami seperti ini. Kami harus memberinya pelajaran. Ibu, ini Lily. Selebriti internet besar Lily. Lagi pula, aku bukan selebriti internet besar. Kalau ada yang tahu, apa yang akan kita lakukan? Astaga, di tempat terpencil dan miskin ini, kau bahkan tidak bisa melihat kabel internet. Apa yang kau takutkan? Selama semua orang percaya bahwa karakter Yang Li bermasalah, maka apapun yang kukatakan berlaku. Benar sekali. Kalau begitu hari ini, kita akan melampiaskan kemarahan kita dengan benar, karena dia membulimu. Bagaimana kau menentukan? Dia adalah duta publisitas. Apa perlu ditanya lagi? Lan, dia sangat populer di Manshou. Merah besar. Satu video menari. Mendapat ribuan suka. Serius. Kemari. Biar kutunjukkan padamu. Lihat. Lihat. Hanya ini. Masih hanya segini? Jika kau punya nyali, maka tunjukkan juga videomu. Apa kau bahkan bisa membuatnya? Sekarang, benar-benar ada berbagai macam orang, hanya mengandalkan kata-kata, dan kemudian mulai bicara omong kosong, ingin meniru diriku, tanpa melihat dulu, apakah kau punya kemampuan. Vulgar. Apa katamu? Kau, gelandangan murahan, masih berani menyebut putriku vulgar. Aku tidak punya waktu, membuang waktu mengobrol denganmu di sini. Cepat menyingkir, kalau tidak, aku akan membatalkan ini. Kerja sama promosi. Xiangli, kenapa kau masih berpura-pura? Jika kau benar-benar seorang duta, aku akan segera berlutut dan memanggilmu leluhurku. Baiklah, kau yang bilang ini. Jangan menyesal. Aku Lily, Desa Gankuan, tidak bersedia bekerja sama dengan promosi. Siaran langsung dibatalkan. Apa yang kalian semua lakukan? Di mana duta promosi itu? Kepala desa, Anda di sini. Orangnya ada di sana. Kepala desa tua, aku yang diutus oleh grup Shenglong untuk mempromosikan siaran langsung ini. Para penduduk desa percaya rumor dan melukai ibuku dengan parah. Tolong cepat suruh mereka menyingkir. Ibuku tidak bisa ditunda lagi. Makhluk tak tahu malu. Setelah melakukan begitu banyak perbuatan kotor, kau masih berani berada di sini. Menyamar sebagai duta promosi. Kepala desa. Benar, kepala desa. Jika orang seperti ini tinggal di desa kita, jika ini sampai diketahui orang-orang dari grup Shenglong, itu pasti akan memengaruhi harga jual tanah desa kita. Saya mengusulkan agar jalan kecil ini
Diusir dari desa kita. Ya, usir, usir, usir. Usir. Kepala desa, jika Zhang Li tidak diusir, aku sama sekali tidak akan mempromosikan desa Gankuan promosikan. Tidak. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau tidak punya hak untuk mengusirku. Baiklah kalau begitu aku akan menelepon untuk membatalkan promosi. Kau. Zhang Li, saya rasa saya memperlakukanmu cukup baik. Jika bukan karena saya, kau tidak akan bisa belajar. Sekarang kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Menghalangi jalan desa Gankuan kita. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya tidak membiarkanmu kuliah saat itu. Baiklah. Ini yang kalian semua katakan. Jangan menyesal nanti. Astaga, Bos Liu. Duta promosi sudah. Apa batalkan kerjasama? Ini. Kepala desa, apa yang sebenarnya terjadi? Bos Liu berkata bahwa desa kita tidak sopan terhadap duta promosi yang dikirim oleh grup Shenglong dan ingin mempertimbangkan kembali kerjasama ini. The film was translated and narrated Apa by kau M. benar-benar? Pia. Xiaoli, Kepala desa. Tidak perlu bicara lagi. Promosi ini, aku perlu mempertimbangkan kembali. Sekarang aku harus membawa ibuku ke rumah sakit. Tolong cepat menyingkir. ini. Kakak Li. Lan, apa yang sebenarnya terjadi? Duta publisitas ini, siapa sebenarnya dia? Kau benar-benar tahu cara naik pangkat. Sejujurnya, grup Shenglong, alasan mereka membatalkan kerjasama adalah karena mereka mengetahui ada seseorang yang meniru saya dan tidak menghormati saya. Jadi begitu. Lan, kau harus cepat pergi dan membujuk untuk desa kita. Desa kita mengandalkan pembangunan ini untuk mengubah keadaan. Kepala desa, Lan kita, dengan status dan posisinya saat ini, bahkan tidak peduli dengan gelar duta publisitas apapun. Dia hanya memikirkan kesejahteraan desa kita dan hanya membantu. Selama ini, orang yang memalukan ini ditangani. Lan kita juga akan memberikan desa sejumlah besar uang. Benarkah? Astaga, Xiaoli, Lanmu. Benar-benar luar biasa, tepat sekali. Kepala desa, tidak seperti Zhang Li ini, yang terus mengatakan, dia mahasiswa, tapi kenyataannya, dia melakukan hal-hal memalukan dan durhaka. Sangat tidak tahu malu. Pendidikannya semua sudah berantakan. Usir dia. Keluar. Keluar. Ibu, kalian semua menyingkir. Apakah kalian benar-benar harus menyebabkan kematian sebelum kalian berhenti? Siapa yang kau coba takuti? Itu hanya orang bodoh, bukan? Jika dia mati, biarlah dia mati. Ini desa Gankuan. Selama kita tidak mengatakan apa-apa, siapa yang akan tahu? Tepat sekali. Siapa suruh kau terus menempel dan tidak pergi? Pantas saja ibunya mati. Biar ku beritahu kalian, di desa Gankuan, apalagi membunuh orang bodoh, bahkan naga pun harus meringkuk. Kakakku gue adalah pria sejati. Hari ini, aku sampaikan perkataanku di sini untuk kalian. Jika kalian berani mempengaruhi perkembangan desa kita dan menghalangiku menghasilkan banyak uang, tak ada yang bisa membantu. Sun Fu gue, bukankah kau hanya ingin menghasilkan banyak uang? Kau suruh semua orang ini menyingkir. Dan tanah desa masih bisa dikembangkan. Kalau tidak, kau akan memutus jalanmu sendiri menuju kekayaan. Hentikan, omong kosongmu. Bukankah kau hanya seorang pelacur kotor? Mengapa kau berpura-pura? Kalian semua hanya membuat tuduhan tak berdasar. Memfitnahku. Kalian tak bisa tunjukkan bukti. Lihat, semuanya. Sayang, pilihan produk Lily. Semua orang bisa melihat sendiri. Buktinya ada di sini. Bagaimana mungkin itu palsu? Kali ini, lihat bagaimana kau membersihkan namamu. Lihat, anak perempuan dari keluarga terhormat mana? Berpakaian begitu minim, duduk di sana memanggil dirinya sayang. Tepat sekali, hanya para pelacur di kota itu yang akan bertingkah seperti itu. Betapa tidak tahu malunya. Sambaran petir seharusnya menyambar dan membunuhnya. Dia benar-benar membawa aib besar bagi desa kita. Kenapa kau tidak mati saja? Lihatlah keputusasaannya. Sudah berapa lama? Sejak seorang pria tidur dengannya, dia hanyalah seorang pelacur. Jangan ganggu Xiaoli. Xiaoli bukan. Xiaoli.
seorang mahasiswa. Zhang Li, order brushing bisa menghasilkan banyak uang. Selama kau membeli barangnya, kembalikan uangmu 2 kali lipat dari uang yang kau habiskan untuk barang itu. Lihat. Aku benar-benar menghasilkan uang. Kalau aku beli yang lebih mahal, bukankah aku bisa menghasilkan lebih banyak uang? Dengan begini, aku bisa membawa ibu ke kota untuk menikmati hidup. Tapi modal utamaku, dari mana asalnya? Di platform ini, kau bisa meminjam uang, dan itu bebas bunga. Tidakkah kau ingin membawa ibumu untuk tinggal di kota? Untuk uang ini, kau hanya perlu mengembalikannya dalam 30 hari. Ayo, aku akan mengajarimu. Jangan ragu. Ini akan selesai dalam sekejap. Pedagang itu memblokirku. Nomor telepon juga tidak bisa dihubungi. Semua uangku adalah pinjaman. Bagaimana aku bisa hidup tanpa uang? Nyahlah, si miskin. Jika kau diblokir, cari mereka. Kenapa kau mencariku? Pemberitahuan penarikan diri dari sekolah. Merekrut penyiar langsung. Cinta dan dukungan besar menanti Anda. Halo semuanya. Hari ini, aku menjual ini. The film was translated Sayang-sayangku, and yang aku narrated by perkenalkan Ed hari ini Media. adalah teh ini. Tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkan kerja keras dan usaha bertahun-tahun dan semua yang telah kudapatkan dihancurkan oleh rumor. Memang, putrimu bukan orang jahat. Dia pelacur. Orang seperti dia, sesuatu yang menjual tubuhnya untuk hidup. Jika di zaman kuno, sudah lama akan ditenggelamkan dalam kandang babi. Kakak Fugui, belum pernah lihat orang ditenggelamkan dalam kandang babi. Kakak juga belum melihatnya. Bagaimana kalau kita melihatnya hari ini saja? Baiklah, Bawa milik keluargamu, kerangkeng babi. Cepat bawa kemari. Cepat pergi. kau tidak bisa melakukan ini. Apakah kau hanya akan berdiri di sana dan menonton? Mereka mengabaikan nyawa manusia. Figwe, Zhang Li, setidaknya adalah seorang mahasiswa. Jangan keterlaluan. Apakah dia benar-benar mahasiswa? Siapa tahu? Tepat sekali, mahasiswa. Semua punya ijazah kelulusan. Kami belum melihat ijazah kelulusan perempuan jalang itu. Siapa tahu? Apakah dia mahasiswa asli? Mahasiswa asli. Semua mampu. Tidak seperti dia, pergi keluar untuk menjual diri. Baiklah, baiklah. Karena kepala desa berkata, dia akan mengampuni nyawa mahasiswa itu. Maka aku, Sun Fugwe, akan memberikan kehormatan ini kepada kepala desa. Zhang Li, aku akan memberimu 2 pilihan. Entah kau menunjukkan ijazah kelulusanmu kepada kami, untuk dilihat semua orang. Atau kalau tidak, kita akan bisa melihat wanita ini ditenggelamkan dalam kerangkeng babi. Betapa tontonan yang akan terjadi. Tepat sekali. Benar sekali, ijazah kelulusan? Kalian. Bos, jalannya terlalu sempit. Kita tidak bisa lewat. Berkendara saja. Bagaimana mungkin ijazah kelulusan? Selalu dibawa-bawa. Lagi pula, apakah aku mahasiswa atau bukan? Apa hubungannya denganmu? Kepala desa, saya pikir dia tidak bisa menunjukkan ijazah kelulusan. Aduh. Mungkinkah dulu dia bahkan tidak masuk universitas? Ya Tuhan. Kalau begitu dia pembohong. Kepala desa, dia tidak hanya menipu ibunya yang bodoh, tapi dia juga menipumu dulu saat dia belajar. Kau menyumbangkan uang dan tenaga. Siapa sangka, anak nakal ini bahkan akan menipu kepala desa. Apa yang kau bicarakan omong kosong? Zhang Li, karena kau bersikeras, mereka berbicara omong kosong. Maka tunjukkan ijazah kelulusanmu kepada kami, dan keluarkan itu, untuk dilihat semua orang. Saya pikir dia hanya tidak bisa menunjukkannya. Mengapa membuang-buang kata dengannya? Tenggelamkan dia dalam kerangkeng babi. Ayo, tenggelamkan dia dalam kandang babi. Lepaskan aku. Xiaoli, jangan takut. Xiaoli. Lepaskan. Dasar orang tua bangka. Ibu, jangan berlutut, berdiri. Ibu. Berhenti.
Siapa kau? Dari mana datangnya anak liar ini? Beraninya kau membuat masalah di sini? Apakah kau ingin mati? Membuli yang sedikit dengan yang banyak. Begitulah desa Gankuan. Menangani masalah. Kenapa kami menindas yang lama? Aku menasihatimu. Jangan ikut campur. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, linyahlah. Aku mengenalnya. Dia adalah Sugar Daddy perempuan jalang itu. Jadi dia juga. Sampah tak tahu malu. Siapa aku? Bukan untukmu perkenalkan. Kau mungkin belum tahu. Dia juga punya ibu yang bodoh. Tidak apa-apa, aku tahu semuanya. Tuan, kau jelas bukan orang biasa. Mengapa membiarkan dirimu ditempeli oleh wanita tak tahu malu seperti itu? Tepat sekali, dia hanya seseorang yang merangkak keluar dari desa kita. Sampah kotor, siapa tahu yang dia lakukan di belakang kita. Berapa banyak perbuatan tak terkatakan. Selain itu, dia punya ibu yang bodoh. Anak perempuan yang lahir dari itu. Bagaimana mungkin dia bisa baik-baik saja? Dia bahkan tidak tahu siapa ayah kandungnya. Hati-hati kalau kau menikahinya. Dia mungkin melahirkan si bodoh kecil lagi untukmu. Kau memukulku? Menghina calon ibu mertuaku adalah kejahatan. Kau pantas dipukul. Oi, baiklah. Kau berani datang ke desa kami dan memukul orang. Menurutku kau benar-benar bosan hidup, kepala desa. Kau orang luar. Apa hakmu buat masalah di desa kami? Karena aku adalah ketua grup Shenglong. Dan pengembang proyek ini. Apa? Dia investornya? Selesai sudah. Kita sudah menyinggung orang besar. Apa yang harus kita lakukan? Ini? Kepala desa, jangan takut. Yang Li hanyalah wanita yang menjual diri. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal orang besar? Kurasa anak ini mungkin hanya menggertak. Oi, benar. Kepala desa, jangan takut. Bahkan jika anak ini berasal dari grup Shenglong. Jadi kenapa? Bukankah kita masih punya Lanlan? Benar, Lanlan berkata bahwa dia akan berinvestasi di desa kita. Hei Inna, aku memperingatkanmu. Jangan bicara omong kosong di sini. Bukankah kau bilang kau dari grup Shenglong? Jika kau benar-benar, maka aku adalah Presiden Amerika Serikat. Aku benar-benar tidak menyangka desa Gankuan, tempat seindah ini, membesarkan penduduk desa yang tidak patuh. Sepertinya proyek ini tidak lagi diperlukan untuk dilanjutkan. Bulldozer, maju sedikit lagi. Semuanya, perhatikan keselamatan. Xiaoqi, kontraktor proyek. Ketua gue, apa instruksimu? Apa? Proyeknya dibatalkan? Tidak. Ketua gue, mengapa? Kami sudah memulai pembangunan di desa Gankuan. Baiklah. Hah? Baiklah. Ketua Xiao dari grup Jiangong akan segera tiba di sini. Nanti, aku akan lihat bagaimana kau masih bisa begitu keras kepala. Semua orang dengar itu, kan? Jangan bilang kau bukan ketua grup Shenglong. Jika kau benar-benar, aku akan merangkap ke kerangkeng bambu. Ditenggelamkan di kolam untuk hiburan semua orang. Tepat sekali, kalau kau benar-benar sehebat itu. Maka aku, nenek tua ini, akan melakukan striptease untukmu di depan umum. Baiklah, ingat apa yang kau katakan. Apa kau pikir, kita semua sepertimu, melakukan hal-hal amoral, dan masih berani bersumpah? Hari ini aku nyatakan pendirianku jelas. Jika dia benar-benar ketua grup Shenglong, apapun yang kau minta aku lakukan, aku akan melakukannya. Aku akan mengingat apa yang kau katakan. Jangan khawatir, kami akan memuaskan kalian semua. Kepala desa, Ketua Xiao sudah tiba. Ketua Xiao, Anda sudah tiba. Ada apa ini? Ketua Xiao, ada orang tak tahu malu di sini, menyamar sebagai ketua grup Shenglong, dan bahkan mengklaim proyek ini diinvestasikan dan dikembangkan olehnya. Lihat ini. Bodoh. Kalian semua bodoh. Ketua gue, tak bisa sembarang bilang akan menarik dana, lalu menariknya. Ketua gue, tolong kasihanilah. Grup Jiangong sulit dalam bisnis beberapa tahun terakhir. Kami mengandalkan proyek ini untuk menghidupkan kembali kami. Ketua gue, tolong selamatkan kami. Ketua gue. Apa? Dia benar-benar investornya? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Bukankah kita masih punya Lanlan? Lanlan bisa melakukan publisitas untuk kita dan menarik investasi untuk kita.
kita masih akan punya perkembangan saat itu. Bahkan sekarang, kau masih berpikir, dia punya kemampuan untuk berinvestasi di desa. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Dia hanya seorang selebriti internet kelas 18. Apa itu selebriti internet? Ketua, kami gagal mengenali keagungan Anda. Mohon berbesar hati. Dan jangan menarik investasi Anda ya. Putri, kami telah menyakitimu. Tolong bantu kami membela diri. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa kau muncul tepat pada saat ini? Bagus tinggal di kampung halaman kita. Lupakan saja. Mengapa aku harus berdebat dengan orang bodoh? Jangan ganggu Xiaoli. Xiaoli. Mahasiswa. Xiaoli. Jangan takut. Xiaoli. Xiaoli. Ibu. Xiaoli, maafkan kau. Ketua gue. Ini aku, Xiaoqi. Ketua gue. Saya membawa kepala desa dan Fu gue untuk meminta maaf. Ketua gue. Saya salah. Saya bukan manusia. Saya sombong. Ketua gue. Tolong maafkan saya. Ketua gue, desa kami telah miskin selama beberapa generasi. Sangat sulit akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengubah keadaan. Tolong kasihanilah kami. Jangan menarik investasinya. Ya, ketua gue. Kami benar-benar tidak bisa tanpa kesempatan ini. Tolong selamatkan kami. Setelah proyek dihentikan, kita semua tidak akan bisa The bertahan film hidup. was Orang yang translated seharusnya kau and mintai maaf, narrated by bukan M aku. Media. Tapi Lily dan ibunya. Cepat bersujud kepada Xiaoli. Mohon ampun padanya. Keponakan, ini semua salah paman. Ini semua salah paman. Paman bukan manusia. Paman sombong. Sayalah yang percaya, fitnah orang lain, dan menjelek-jelekanmu. Paman bersujud padamu. Bersujud. Tolong, maafkan paman kali ini saja. Aku bisa memaafkanmu. Tapi hanya jika kau menggunakan batu ini untuk menghantam kepalamu sendiri. Semua yang ibuku berpengalaman. Aku akan pertimbangkan mulai lagi proyek ini. Keponakan, tidak. Tolong kasihanilah paman. Saya punya orang tua di atas dan anak-anak di bawah. Seluruh keluarga saya bergantung pada saya untuk hidup. Jika saya menghancurkannya, bagaimana mereka akan bertahan hidup? Saya mohon. Xiaoli, kakek tua ini sudah tua. Jika saya dihancurkan sampai mati, itu bukan masalah besar. Tapi kakek adalah kepala desa. Dia masih ingin memimpin desa kita menuju kemakmuran. Ini benar-benar tidak bisa dihancurkan. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini Keponaka, saya mohon. Tolong maafkan saya kali ini saja. Saya bersumpah, paman tidak akan berani lagi. Anda memiliki hati seluas Perdana Menteri. Tolong maafkan saya. Saya mohon, jika batu ini dihancurkan, bahkan jika saya tidak mati, saya akan cacat. Bagaimana dengan ibuku? Ibuku, di usianya, saat dia terkena batu itu, berdarah begitu banyak. Kenapa tidak ada di antara kalian yang mempertimbangkan bahwa dia mungkin meninggal? Itu tidak benar. Memukul kepala ibumu, bukan kami. Anda tidak bisa menyalahkan kami untuk itu. Saat aku ingin membawa ibuku ke rumah sakit, kalian semua menghalangi kami. Tidak ada di antara kalian yang tidak bersalah. Kalian semua adalah kaki tangan. Jangan gelisah. Jangan merusak kesehatanmu dengan amarah. Xiaoli, apakah Anda benar-benar ingin kakak bersujud di hadapan Anda? Sebelum Anda memaafkan kami, baiklah, akan berlutut dan bersujud padamu. Selama Anda bisa membuat ketua gue untuk terus mengembangkan desa Gankuan kami, Anda bisa meminta saya melakukan apa saja. Semua orang di seluruh desa ini, kaki mereka semua lemah, berpikir untuk berlutut, memohon ampun. Mimpi saja. Xiaoli, apakah kamu benar-benar hanya ingin menonton? Desa kita tetap tidak bisa pulih seumur hidup. Sebelum kamu menyerah, kamu juga tumbuh besar di desa kita. Seorang anak yang meninggalkan desa kita. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Benar, keponakan. Kamu juga dari desa kita. Pada akhirnya, kita semua keluarga. Bukan begitu? Jika desa kita bisa dikembangkan, dan semua orang punya uang di tangan mereka, saat kamu keluar nanti,
kamu juga akan punya gengsi. Siapa yang terus mengatakan saat itu? Mereka ingin hapus namaku dari daftar keluarga. Sekarang kalian tanpa malu mengatakan, kita sesama penduduk desa, kita keluarga. Kamu benar-benar ingin memaksa kami sampai mati, sebelum kamu puas. Keponakan, bagaimana kalau begini? Bagaimana menurutmu? Selama kamu setuju untuk terus mengembangkan desa kita, saatnya membagikan uang. Kita semua akan memberimu dan ibumu bagian yang lebih besar sebagai kompensasi. Bagaimana kedengarannya? Xiaoli, kamu tahu betul situasi ibumu. Dengan dia membesarkanmu sendirian, jika bukan karena kami membantu dari rumah ke rumah. Menurutmu apakah kamu akan hidup hari ini? Kamu tumbuh besar dengan makan dari 100 keluarga. Kamu tidak bisa mengambil mangkuk untuk makan daging, lalu meletakkan mangkuk dan mengutuk ibumu, bukan, Nona Lily? Banyak orang di kelompok kami hampir tidak mampu membeli makanan. Sekarang, mereka hanya menunggu sepatah kata darimu. Selama kamu setuju untuk melanjutkan pembangunan, itu akan menyelamatkan hidup mereka. Bagaimana kau ingin menangani ini? Ibu, makanlah. Proyek ini bisa dilanjutkan. Saya bisa memberikan seluruh desa kesempatan. Namun, ini tidak berarti saya telah memaafkan kalian. Jika kalian pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain lagi, saya pribadi akan memasukkan kalian. Kakak, kamu pergi ke Siko. Adik kecil, aku benar-benar tidak bisa tinggal. Permisi, di desa ini, apakah ada seseorang bernama Xiang Li? Xiang Li? Ya, Yang Li. Seorang gadis dengan tahi lalat di bawah matanya. Sekitar 20 tahun. Untuk apa Anda mencarinya? Urusan pribadi, sangat penting. Apakah Anda tahu di mana dia? Orang ini sangat cemas. Mungkinkah Jiang Li menyebabkan masalah di luar? Saya tahu di mana rumahnya. Ayo, saya akan mengantarmu. Ini rumah Jiang Li. Halo, Lan Lan. Cepat datang ke rumah si bodoh. Ada tontonan bagus. Halo, permisi, apakah Xiang Li ada di rumah? Anda siapa? Saya Xiang Li. Boleh tahu keperluanmu mencariku? Anakku. Aku ibumu. Apakah kamu masih ingat ibumu? Aku adalah ibumu. Aku adalah. Permisi. Nyonya, saya rasa Anda pasti salah orang. Tidak, saya belum. Lihat. Bukankah ini kamu waktu kecil? Bagaimana Anda bisa memiliki foto saya saat kecil? Lily, ada apa ini? Ini putriku, Nong Ying. Foto ulang tahunnya yang ke-6. Nong Ying. Kamu adalah Nong Yingku? Putriku. Apakah kau mengatakan, Lily adalah putri keluarga bayi yang hilang 20 tahun lalu? Tepat sekali. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa pergi sekarang untuk tes DNA. Lan Lan, bukankah kamu bilang, Yang Li ada di luar, melakukan sesuatu yang memalukan, dan seseorang datang mengetuk pintunya untuk menghadapinya? Sepertinya tidak begitu bagiku. Ibu, apa sebenarnya yang terjadi? Wanita ini mengatakan bahwa Xiang Li adalah putri kandung mereka. Xiang Li ini memang anak yang Chen Hu. Pungut dulu. Siapa sangka dia juga seorang nona muda dari keluarga kaya. Tepat sekali, saya baru saja melihat mobil yang diparkir di pintu masuk desa. Sangat megah jika saya memiliki nasib kaya seperti ini. Saya akan bangun tertawa dalam mimpiku. Mengapa? Mengapa dia mendapatkan semua hal baik? Mengapa? Ini semua salahku. Jika aku tidak begitu ceroboh, kamu tidak akan hilang selama 20 tahun. Anakku, selama bertahun-tahun ini, kami tidak pernah menyerah mencarimu. Ibu akhirnya melihatmu. Ya ampun,
Aku adalah Ibu Shaoli. Dia adalah putri yang kukandung selama 10 bulan, dan kulahirkan. Mengapa? Dia bukan anakku? Tidak. Shaoli dan aku. Kamu bukan. Diam. Cukup. Lily, jangan gelisah dulu. Nyonya Bai, sebelum kau dan Lily melakukan tes DNA, belum bisa dibuktikan bahwa dia adalah anakmu. Tolong tenang dulu. Ketua Gui, Anda belum pernah menjadi seorang ayah. Jadi Anda tidak akan mengerti bagaimana perasaan kami saat ini. Bagaimana mungkin aku bisa tenang? Baiklah. Saya akan meminta asisten saya mengambil rambut kita. Pergi untuk tes paternitas. Apakah itu benar atau salah? Kebenaran akan segera terungkap. Jangan khawatir, Kak Lily. Aku pasti akan mengantarkan sampelnya utuh ke pusat identifikasi. Tidak perlu tes paternitas. Aku juga tahu, Yang Li adalah nongingku. Anakku, kamu sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Ibuku tidak pernah membiarkanku menderita. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, dengan ibu di sisimu, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Bahkan sedikit pun penderitaan lagi. Terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Mari kita tunggu hasilnya. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Ini kamu. Kamu adalah nongingku. Putriku. Nonging. Kamu benar-benar nongingku. Ibu akhirnya menemukanmu. Sudah genap 20 tahun. Setiap malam, ibu akan memimpikan rasa sakit yang menusuk tulang itu. Akhirnya, aku tidak perlu menanggungnya lagi. Dulu, ayahmu sedang dalam perjalanan bisnis, dan hanya ada kita berdua di rumah. Ibu, saya merasa Sonya tidak enak badan. Sayang, bertahanlah sebentar lagi. Kita hampir sampai di apotik. Apotek. Ayo, pelan-pelan. Kuatlah, sayangku. Ibu akan masuk untuk mengambil obat, dan aku akan segera keluar. Tunggu di sini untuk ibu. Gadis kecil, kamu suka? Kamu mau? Nonging. 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 Ibu sudah menunggumu begitu lama. Apakah kamu bersedia pulang bersama kami? Kita sudah terpisah selama 20 tahun. Ibu sangat merindukanmu. Tolong pulang dan tinggallah bersama ibu. Ya. Aku juga berterima kasih pada ibu angkatmu karena merawatmu bertahun-tahun. Aku kirim seseorang ngurus ini. Kamu tidak perlu khawatir. Jika kau ingin pulang dan berkunjung, Bibi, aku akan mengurus. Aku... Cedera kepala ibuku belum sembuh. Mari kita bicarakan hal-hal ini nanti. Benar sekali. Ibu angkatmu masih sakit. Sudah benar untuk merawatnya. Anakku, kamu melakukan hal yang benar. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini juga. Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Kamu tidak akan terbiasa tinggal di sini. Kamu harus kembali. Aku akan terbiasa. Aku hanya ingin tinggal bersamamu. Nonging, jangan pernah kita berpisah lagi, ya. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Kau tahu, hidup seseorang sungguh menakjubkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa latar belakangku ternyata memiliki begitu banyak cerita. Jadi, apakah kau berencana menerima mereka? Aku tidak tahu. Saat ini, pikiranku benar-benar kacau. Aku tahu bahwa dalam hal ini, tidak ada di antara kita yang salah. Tapi bagaimanapun juga, 20 tahun telah berlalu. Aku belum memikirkannya baik-baik. Bagaimana cara menerimanya? Baiklah, meskipun nanti, apapun keputusanmu, aku akan tetap di sisimu. Baiklah.
Istirahatlah. Ibu akhirnya menemukanmu. Sudah genap 20 tahun. Setiap malam, ibu bermimpi. Dia selalu memimpikan. Rasa sakit yang menusuk tulang itu. Akhirnya, aku tidak perlu menanggungnya lagi. Anakku, selama bertahun-tahun ini, kami tidak pernah menyerah mencarimu. Ibu akhirnya bertemu denganmu. Paman, ambillah. Figwe. Jangan rewel. Ayo, duduk dan minum bersama. Paman. Katakan padaku. Si bocah Xiangli itu. Bukankah dia sudah keterlaluan? Memikirkan dia akan mempersulit kita seperti ini. Jika bukan karena kita, untuk pembangunan desa kita, siapa yang akan menanggung penghinaan seperti itu? Untung masalah ini sudah beres. Kalau tidak, subsidi desa kita akan habis semua. Aku punya pertanyaan untukmu. Kamu bilang subsidi pembongkaran untuk desa kita. The Berapa film yang was akan diterima translated setiap orang? and narrated by M Media. Sekitar 2 juta per rumah tangga. Apa? 2 juta? Sebanyak itu? Baiklah. Bukankah kita akan kaya? Kita akan kaya. Jangan bersukacita terlalu cepat. Mengenai masalah ini, apakah ada kendala? Masih belum pasti. Apa maksudnya itu? Xiangli, bukan lagi orang yang dulu. Gadis liar tanpa siapapun untuk diandalkan. Sekarang dia dilindungi oleh keluarga Bai. Dan pacar seorang ketua. Dia bukan seseorang yang bisa kita singgung. Jadi, apa yang kamu sarankan kita lakukan? Dulu, kamu adalah orang yang paling kejam menindas Qianhu dan putrinya. Yang paling kejam. Katakan padaku, jika masalah ini sampai ke orang tua kandungnya, bagaimana mungkin aku bisa melepaskanmu? Aduh, kepala desa, apa yang harus kita lakukan? Masalah ini bukan tidak mungkin diselesaikan. Begini, berikan subsidimu. Semuanya kepada Qianhu. Ini juga cara kita menunjukkan sedikit ketulusan. Apa? Itu 2 juta. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Katakan padaku, selain sedikit subsidi ini, apalagi yang kamu punya? Jika kamu tidak memberinya uang itu, bagaimana mungkin dia bisa melepaskanmu? Yang menindas si Lugu. Bukan hanya aku. Mengapa hanya aku yang harus membayar? Aku memberimu kesempatan. Kalau begitu, masalah ini sudah beres. Kepala desa. Sudah selesai, 2 juta. 2 juta? Siapa di sana? Siapa di sana? Mengapa kau mengetuk sepagi ini? Aku baru saja tertidur. Halo, kami adalah staf dari keluarga Bai. Ketua kami Bai. Untuk ungkap terima kasih atas tahun-tahun ini, atas perhatian semua pada nona muda kami. Kami persembahkan hadiah sederhana ini untukmu. Dan kami harap Anda menyukainya. Keluarga Bai benar-benar luar biasa. Mereka bahkan membelikan kita hadiah semahal itu. Tepat sekali, kau tahu, putra keduaku dulu sering menindas Qianhu, namun mereka masih mengirimkan hadiah ke keluarga kita. Jujur saja, apa yang bisa kukatakan? Benar sekali, keluarga Bai bahkan membangun jalan untuk desa kita. Yang Li ini benar-benar bintang keberuntungan desa kita. Ya, terutama mereka tidak menyimpan dendam dan sangat mendukung perkembangan grup Xianglong. Tepat sekali, ayo pergi. Ini tidak benar. Bukankah kepala desa mengatakan, mereka tidak tahu kami menindas Qianhu dan putrinya? Dari suaranya, mereka tahu tentang ini. Tidak, mereka tahu. Dan mereka masih mengirimiku barang? Kepala desa busuk. Jadi kau mencoba menipu uangku. Hei, Fu Gui, sepertinya kamu parah sudah menyinggung keluarga Bai. Lihat, hadiah yang dikirim keluarga Bai kepadamu tidak sama dengan milik kita.
Aku bahkan punya sarang burung walet di sini. Bukan berarti aku menceramahimu, Fugui. Tapi keluarga Bai sama sekali tidak menghormatimu. Kamu setidaknya seseorang yang punya kedudukan di desa kita. Sosok yang terhormat. Astaga, membawa barang-barang lusuh seperti itu. Jujur saja, Sudah cukup bicaramu? Sialan. Sekumpulan bajingan anjing, beraninya kau mengganggu. Kepala desa anjing. Kau sebenarnya ingin mengantongi uang subsidiku. Apa kau benar-benar berpikir aku, Sun Fugui, mudah diganggu? Kau, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Aku tahu segalanya. Keluarga Bai sedang memberikan hadiah dan membangun jalan. Bagaimana mungkin mereka bisa menyakitiku? Aku mengerti. Kau hanya ingin memasukkan uang subsidi itu ke kantongmu sendiri. Aduh, Fugui, kau salah paham pada paman. Apakah paman orang seperti itu? Pikirkanlah. Jika tidak ada yang menghasutnya, kalau tak ada yang memerintah, bagaimana aku bisa lakukan itu? Sejujurnya, itu semua karena gadis itu, Sangli. Dia menyuruhku melakukannya. Jika kau ingin melampiaskan kemarahan pribadimu, itu untuk membalas dendam dari dulu, saat kau menindas dia dan ibunya. Jadi, itulah mengapa dia menyuruhku melakukan ini. Kau tidak boleh menyalahkan orang yang baik, kau tahu. Maksudmu, itu gadis sialan itu, Xiangli? Itu tidak benar. Mengapa aku harus mempercayaimu? Aduh, bagaimana mungkin aku bisa berbohong padamu? Pikirkanlah, perkembangan desa kita saat ini. Bukankah itu semua berkat dukungannya? Bagaimana mungkin aku tidak melakukan apa yang dia suruh? Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Paman tidak sanggup menyinggung perasaannya. Jika aku benar-benar menyinggung perasaannya, maka seluruh desa kita akan menderita karenanya. Jadi Fugui, apa yang kau ingin paman pilih? Demi seluruh desa kita, paman cuma bisa biarkanmu menderita sedikit. Nah, bagus sekali, Xiangli. Kau ingin memaksaku sampai mati? Itu tidak akan semudah itu. Kamu. Ini semua untuk ibu angkatmu. Ini adalah tanda kecil dari perhatianku. Kamu sama sekali tidak boleh menolak. Kamu, Nongying, semakin ibu memikirkannya, semakin tidak adil rasanya bagi ibu angkatmu jika ibu membawamu pergi sendirian. Ini sungguh terlalu tidak adil. Jadi ibu sudah memutuskan untuk membawa ibu angkatmu juga. Mulai sekarang, kita akan hidup bersama sebagai keluarga. Tidak akan pernah terpisah lagi. Seharusnya aku lebih muda darimu. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu kakak. Baiklah. Besar. Kakak. Kakak. Ya, kakak. Dulu, aku melakukan banyak hal yang salah. Bisakah kamu memaafkanku? Tadi malam aku tidak tidur sedikit pun. Banyak berpikir, selama bertahun-tahun ini, dedikasimu kepada Nongying jauh melampaui milikku. Meskipun aku mencarinya setiap hari. Aku tidak pernah benar-benar melakukan apapun untuknya dan kamu. Namun, meskipun menghadapi kesulitan besar, kamu membesarkan putriku menjadi sangat luar biasa. Seperti bunga yang mekar. Aku sungguh berterima kasih padamu. Jangan menangis. Kakak, apakah kamu bersedia merawat putri kita bersamaku? Mulai sekarang, kita berdua akan menjadi ibunya. Baiklah? Baiklah. Benar, kita The berdua film was adalah ibu yang baik. translated and narrated by M. Benar. Media. Kita berdua adalah ibu. Benar. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menerimaku dan merawat Nongying? Shaoli, bersamaku mulai sekarang. Baiklah. Shaoli, kita pulang bersama. Baiklah. Baiklah. Aku akan melakukannya. Selalu bercanda. Dalam suasana hati yang baik.
Ya, kamu sedang bad mood. Kamu sedang dalam suasana hati yang baik. Kalau begitu, aku tentu dalam suasana hati baik. Makan malam sudah siap. Makan malam sudah siap. Cepat duduk. Hari ini adalah keluarga kita. Pertama kali makan bersama. Aku ingin bersulang untuk semua orang. Pertama, aku ingin bersulang untuk kakak perempuan. Tanpa kakak perempuan, tidak akan ada aku dan reuni Xiaoli hari ini. Terima kasih, kakak perempuan, atas dedikasimu kepada Xiaoli selama ini. Kamu habis gelas. Untuk bersulang kedua, aku ingin minum dengan calon menantuku. Aku bisa melihat bahwa, denganmu di sisi Xiaoli, dia punya seseorang diandalkan dalam segala hal. Seseorang untuk mendukungnya, menyerahkan Xiaoli kepadamu di masa depan. Aku merasa sangat lega. Bersulang terakhir ini, aku ingin minum dengan kesayanganku. Minum dengan putri kandungnya, yang hilang selama 20 tahun. Terima kasih, putriku, karena memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan. Jangan minum lagi. Lihat. Putri kita tidak akan membiarkan kita minum lagi. Kalau begitu, kita tidak akan minum. Tidak minum lagi. Cepat. Ini, Xiaoli, makanlah. Sudah selarut ini, apa yang akan kamu lakukan? Untuk apa? Pergi mencari jalang bau itu. Mereka keluarga besar dengan bisnis besar. Kamu tak bisa macam-macam dengan mereka. Lengan kurusmu tidak sebanding dengan paha besar mereka. Kamu sebaiknya kembali saja. Lalu apa yang kau sarankan kita lakukan? Kamu beritahu aku, keluarga Xiangli. Jika mereka tidak bisa meninggalkan desa kita. Kau yang punya rencana. Sialan. 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 Kalian semua tidak akan membiarkanku hidup? Kalau begitu mari kita mati bersama sialan. Masih sakit? Api? Api? Dari mana api itu berasal? Gawat! Terbakar! Lily, jaga Bibi. Aku akan mencari jalan keluar. Lily, The film was translated and Xiaoli? narrated by M Media. Cepat, padamkan api. Sun Fugui. Api ini awalnya kubakar. Mengapa aku harus memadamkan api ini? Aku akan memadamkan apinya. Kau bajingan kecil. Bukankah kau ingin menghancurkan hidupku? Kalian semua akan berubah jadi abu bersama rumah ini. Ada apa? Kartu-kartu ini bagus. Bahkan tidak perlu melihat. Kan? Tidak. Kepala desa. Apakah desa kita terbakar? Ke arah sana. Sepertinya itu rumah Chen Hu. Oh tidak. Kita harus cepat memadamkan api. Jika orang-orang di mati rumah Chen Hu itu, desa kita benar-benar akan tamat. Cepat, ambil sesuatu. Kenapa kamu melakukan ini? Ini pembunuhan. Pembunuhan. Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membiarkan kalian berkuasa. Aku biarkan kalian pakai hak istimewa menindas. Kalian semua.
Kalian semua pantas mati. Sun Fugui, cari seseorang padamkan api sekarang. Kami sama sekali tidak akan menuntutnya. Kamu melakukan kejahatan. Kamu akan dihukum. Hentikan omong kosongmu. Hari ini, entah kau mati, atau aku yang binasa. Padamkan api. Cepat, cepat. Padamkan api. Sun Fugui, tangkap dia cepat. Jangan biarkan dia lari. Tangkap dia. Kakak Xiaoli, ayo kita ke rumah bibi kedua. Kau, Tunggu saja masuk penjara. Sun Fugui. Kamu coba bakar dan bunuh desa kita. Bagaimana bisa orang sepertimu muncul? Hentikan omong kosongmu. Mereka yang menindas saya duluan. Kamu terus bilang, kami membulimu. Kenapa kamu tidak jelaskan dengan benar bagaimana sebenarnya kami membual di Emo sampai kamu ingin membunuh kami? Akan kuberitahu kalau begitu. Demi pembangunan desa, aku bertingkah seperti anjing penurut, berlutut dan bersujud. Dan apa hasilnya? Apa hasilnya? Uang subsidi saya. Saya tidak mendapatkan 1 sen pun. Kemari, kau beritahu aku. Jika ini bukan penindasan, apa ini? Dan kau, Xiangli, jangan selalu bertingkah begitu. Mulia. Bagiku, kau hanyalah seorang badut berhati hitam. Seorang penjahat. Uang subsidi. Bukankah kita sudah menghitungnya sebelumnya? Setiap rumah tangga mendapat subsidi 2 juta. Mengapa Sun Fugui tidak mendapatkannya? Cukup. Sudah cukup. Aku menyarankanmu untuk tidak di sini. Bertingkah munafik. Bukankah Xiangli memberitahu kepala desa? Dikatakan bahwa Xiangli untuk membalas dendam memberitahu kepala desa agar tidak memberiku uang itu. Bukankah begitu? Sekarang kau di sini lagi. Berpura-pura untuk siapa? Ada apa ini? Ini semua salahku. Aku salah menafsirkan maksud Xiaoli. Itulah sebabnya hampir terjadi bencana besar. Kepala desa, apa yang kau katakan? Katakan lagi. Fugui, paman minta maaf atas apa yang terjadi padamu. Xiaoli, sama sekali tidak mengatakan apapun tentang tidak memberimu uang. Itu semua keputusanku sendiri. Aku berpikir bahwa dengan memberikan bagianmu sebagai penghormatan kepada Xiaoli, pembangunan desa kita akan stabil. Siapa sangka bahwa itu akan mendorong muka titik ini? Kau kepala desa anjing. Jadi kau yang selama ini membawa buku. Semua ini adalah ulahmu. Kau kepala desa anjing. Aku akan melawanimu sampai mati. Kau telah membuatku menderita begitu parah. Aku akan membunuhmu. Apa kau percaya padaku? Aku akan membunuhmu. Dia sudah gila. Sialan. Panggil polisi, cepat. Panggil polisi. Suruh polisi menangkapnya. Cepat, cepat, cepat. Mengapa kalian menangkapku? Li Hongying yang menghasut saya untuk membakar. Kamu bicara omong kosong, bukan aku. Kau kepala desa anjing. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, bubarlah. Sudah berakhir. Xiaoli, aku benar-benar minta maaf jika saya tidak bertindak atas inisiatif saya sendiri dan menahan subsidi Sun Fugui. Saya tidak akan menyebabkan Anda bahaya seperti itu. Orang itu biasanya terbiasa bersikap sombong. Saya awalnya ingin mengekang kecenderungan kekerasannya, tapi siapa sangka bahwa saya hampir mencelakai kalian semua. Saya telah mengecewakan Anda. Ibu, bangun. Jangan tidur. Ibu, Xiaoli, ketika Anda kuliah saat itu, masih saya yang membantu Anda menyelesaikan masalah itu dengan Fugui. Ini semua salah saya karena begitu delusi sekarang, sehingga ibumu terluka. Saya akan segera mengirim seseorang untuk membawa Anda ke rumah sakit. Jangan khawatir, saya akan membayar biaya pengobatan. Dan rumah Anda, aku akan bangun kembali untukmu secepatnya. aku awalnya sangat berterima kasih padamu.
Aku awalnya berpikir bahwa kamu adalah kepala desa yang adil dan jujur, yang mencari kebaikan untuk semua orang. Tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan berdiam diri dulu. Jika saya tahu ini lebih awal, saya seharusnya tidak mengirim Anda kuliah saat itu. Lalu menggelapkan dana subsidi. Saya memberi Anda kesempatan. Masalah ini selesai kalau begitu. Mengenai pembangunan desa sekarang, kamu sudah diberi kesempatan sekali. Desa sekarang membutuhkan kepala desa yang mencari kebaikan untuk semua orang, bukan bajingan serakah dan korup yang ambil uang sendiri. Tidak perlu bicara lagi. Masa pemilihan 3 tahun telah tiba. Sepertinya desa Gankuan ini sudah waktunya untuk dikelola orang lain. Xiaoli, tolong selamatkan saya. Selamatkan saya. Xiaoli. Sudah berakhir. Hidup ini benar-benar berakhir. Ceritakan padaku. Putriku, masih peduli padaku di hatinya. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Mereka semua di rumah sakit. Biarkan dokter. Tolong periksa dia juga. Ibu baik-baik saja, Xiaoli. Seberapa parah luka kakak perempuan? Tidak jelas, masih diperiksa. Xiaoli, meskipun aku ketakutan kali ini, ibu juga mendapatkan sesuatu. Kebakaran besar ini membuat ibu menyadari bahwa putriku juga peduli padaku. Xiaoli, lain kali kamu menghadapi bahaya yang sama, kamu tidak boleh mengkhawatirkan ibu. Kamu harus terlebih dahulu menjaga keselamatanmu sendiri, mengerti? Karena jika sesuatu terjadi padamu, apa artinya bagi ibu untuk hidup? Dimengerti? Kondisi pasien cukup serius. Pecahan yang tertanam sudah terhubung ke tendon dan pembuluh darah. Rumah sakit kota kami memiliki kemampuan medis yang terbatas. Anda perlu pergi ke rumah sakit yang lebih besar untuk menjalani operasi. Anda harus memindahkan pasien ke rumah sakit yang lebih besar. Baiklah, terima kasih, dokter. Kami akan segera pindah. Aku baru saja berbicara dengan dokter. Kondisi Bibi sudah stabil. Kalian berdua harus sarapan dulu, lalu kembali dan istirahat sebentar. Jangan sampai kelelahan. Aku di sini. The Jangan film was khawatir translated tentang itu. and Baiklah. narrated by M Media. Lily, materi siaran langsung untuk Desa Gankuan. Sudahkah Anda menyiapkan semuanya? Bahan-bahan? Aku Lily, aku sudah menyiapkan materi syuting untukmu. Setelah pasca produksi selesai, kita bisa mulai siaran. sudah disiapkan semua. Baiklah,